Kabarmu pasti baik, sesuai dengan kecerahan hari yang Tuhan beri hari ini. Matahari bersinar dengan terang, pasti kamu juga sukacita kan? Nah, Inang juga percaya bahwa kalian juga sudah menanti-nantikan dengan tidak sabar ibadah kita hari ini, meskipun kita tetap masih harus melakukannya secara live streaming ya sayang ya. Baik, kita akan mulai, tapi kita berdoa dulu. Kita berdoa. Amin. Kita angkat pujian dengan sukacita. Yuk Kak Rika. Ayo adik-adik kita bernyanyi ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Rohul Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mendengarkan bahkan mengucapkan sama-sama hukum Taurat. Ada berapa adik-adik? Ada 10 ya. Kita ucapkan bersama dari titah yang pertama sampai yang ke-10. Kita sama-sama ya. Yuk. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga
anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa semuanya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ayo adik-adik kita bernyanyi. Dengan kuasanya Yesus datang kelak, membawa orang beriman ke surga yang bakal. Kutinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Kita berdiri semuanya. Jangan ku tertinggal di kedatangan-Mu, bila kuasa yang fana mengikat diriku. Kutinggalkanlah kuasa yang fana, Yesuslah harapanku di hari Tuhanku. Kita akan memohon pengampunan atas dosa dan kesalahan kita. Kita bersama-sama mohon pengampunannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan membaca ayat bulanan yang ditetapkan
Untuk bulan Mei kita akan bersama-sama, bahkan kali nggak perlu baca Alkitab lagi kayak yang di rumah ya, karena sudah hafal. Ini minggu yang keberapa ya sayang ya? Udah minggu yang ketiga ya. Tapi biarpun begitu, kita buka Alkitabnya yang tertulis dalam kitab Titus. Perjanjian Baru hampir di bagian akhir ya. Titus pasal 3 ayat yang ke-5. Kita akan sama-sama membacanya. Yuk. Titus 3 ayat 5, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sekali lagi ya, yuk. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita seperti orang-orang Kristen di seluruh penjuru dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Tuhanku yang membimbingku, Dia menghibur hatiku di jalan susah dan berat. Tangannya ku pegang erat, Yesuslah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh, aku serahkan diriku. Tanganku dipegang teguh di jalan yang gelap-gelap, bayangan maut pun mencekam, atau di jalan yang terang, tetap tanganku dipegang. Yesuslah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, aku serahkan diriku. Tanganku dipegang teguh. Kita akan dengarkan warta sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita masih tetap ibadah sekolah minggunya secara live streaming karena suasananya memang masih mengharuskan kita untuk seperti itu. Tapi tidak mengurangi sukacita bagi kita, bagimu juga, walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing ya sayang ya. Jadi kita tetap beribadah seperti biasa, baik sikap, berpakaian, dan urutan-urutan ibadahnya. Kita berdoa bersama supaya COVID-19 ini segera berakhir dan kita semuanya bisa kembali berkumpul di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Itu saja pengumumannya ya sayang ya. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan di rumahmu masing-masing. Biar anak-anak datang, sabda Yesus Tuhanku. Mari datang
sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biar anak-anak datang, sabda Yesus Tuhanku. Mari datanglah semua, dengar suara penebus. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Lipat tangannya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama ayat 12 diakhiri dengan ayat 14. Di mana tadi adik-adik sekolah minggu? Kisah Para Rasul yang pertama ayat 12 hingga ayat 14. Membacakan untuk kita ya. Beginilah firman Tuhan. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ayat 13, setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Begitulah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita pernah mendengar apa ya? Mendengar tentang Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, disebut dengan Yesus, turun ke bumi, ke dunia ini. Untuk ngapain adik-adik sekolah minggu? Untuk menebus adik-adik sekolah minggu dari dosa, menebus mama bapak, semua manusia di dunia ini ditebus supaya tidak berdosa lagi. Kemudian dia bangkit. Setelah bangkit, apalagi adik-adik sekolah minggu? Hari Kamis yang lalu apa ya? Naik ke surga. Naik ke surga ngapain?
menyediakan tempat untuk adik-adik sekolah minggu di surga. Menyediakan tempat untuk adik-adik sekolah minggu di surga. Gimana sih Amang Pendeta surga itu? Surga itu adalah tempat kehidupan yang kekal, gak pernah mati. Oh, terus hidup, terus suci hatinya, terus enak-enak aja di sana. Hidup memuji, memuliakan Tuhan. Bagaimana hidup yang kekal ini? Bukan seperti kita ini dicubit sakit, enggak. Tapi di sana hidupnya tidak ada lagi rasa sakit. Semua memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bernyanyi. Karena itu hari-hari sekolah minggu ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya ada 12 kan murid-murid Tuhan Yesus, tapi udah mati satu. Siapa itu? Judas Iskariot. Gimana matinya Pak Pendeta? Dia gantung diri. Kenapa gantung diri? Stres. Gila. Kenapa gila? Dia cium Tuhan Yesus, diserahkan kepada manusia biar disalibkan. Dia jadi stres. Dia jadi pening kepalanya. Bukan hanya pening, dirasuki setan lagi dia. Akhirilah hidupku ini. Itulah Judas. Jadi tinggal 11. Tinggal 11, walaupun nanti ada penggantinya. Tapi dalam firman Tuhan hari ini, mereka setelah naik Tuhan Yesus ke surga, mereka kembali. Di mana Tuhan Yesus naik ke surga? Di Bukit Zaitun, ya kan? Habis itu turunlah mereka dari bukit itu pulang ke Yerusalem. Sesabat 1 minggu jaraknya mereka pulang ke sana. Di sana mereka menumpang. Kenapa menumpang? Karena mereka adalah orang Nazaret yang masuk ke Yerusalem. Mereka di sana numpang kos, menyewa rumah. Lalu mereka naik ke atasnya, naik murid-murid Tuhan Yesus ke ruang atas. Lalu mereka berdoa. Selain berdoa, sehati. Jadi adik-adik sekolah minggu, apa yang mau ditekankan hari ini untuk adik-adik sekolah minggu? 1, ketika berdoa jangan bisik-bisik, harus sehati dengan Yesus. Jadi ketika berdoa, bayangkanlah kamu berdoa, di sini Tuhan Yesus, di sini kau ngomong-ngomong, Tuhan berikanlah kesehatan bagi mamaku, ya kan? Tuhan Yesus jawab. Apa jawab Tuhan Yesus? Saya akan memberikan kesehatan. Lalu ngomong lagi kau, Tuhan berikan aku umur panjang karena aku ulang tahun hari ini. Tuhan Yesus jawab, diberi umur panjang. Itu dia. Jadi sehati dengan Tuhan Yesus. Sehati kalau ada kawanmu berdoa di sampingmu, ada mama, ada bapak, ada opung, ada adik, ada kakak, berdoa sehati. Jangan berdoa, bapaknya mimpin doa, dia sibuk udah makan. Karena doa makan, dia udah makan lapar. Ini adik-adik sekolah minggu yang belum mensyukuri penebusan Tuhan. Jadi harus berdoa itu harus satu hati dengan orang, bersama-sama dengan kita. Siapa tadi? Bapak, mama, kakak, adik, opung Doli, opung Boru, siapa lagi? Opung dari mama ada lagi sana, Bung Doli, opung dari mama lagi ada di sana di samping. Berdoa harus hening, tidak ada yang ribut. Lipat tangannya, tutup matanya. Kalau posisinya lagi ditikar, lipat kakinya, berdoa. Tuhan, bersehati dengan Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu jangan ribut kalau berdoa. Jangan ribut kalau berdoa. Berdoa itu harus bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana bersekutu dengan Tuhan? Bayangkan dari surga
datang Tuhan, bersekutu dengan Dia, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Enak sekali bersama-sama dengan Tuhan. Jadi berdoa itu harus bersama-sama dengan sehati dan berdoa bersama. Mereka berdoa kepada Tuhan Allah. Supaya apa? Supaya Roh Kudus turun kepada mereka. Kita pun begitu. Supaya Roh Tuhan ada di kita, kita harus berdoa, sucikan hati. Jadi itu hari-hari sekolah minggu. Untuk 1 minggu ini belajarlah berdoa dengan orang tuamu. Belajarlah berdoa dengan siapa? Abang di rumah. Bang, ajari dulu aku berdoa. Berdoa dengan tekun. Jadi kalau ada yang berdoa di sampingmu ribut, jangan kamu terganggu. Berdoa aja terus. Nanti setelah amin ingatin, kau jangan ribut loh berdoa tadi. Gitu ya adik-adik sekolah minggu. Jadi firman Tuhan ini, pergilah, selalulah bersekutu dengan Tuhan, bersama-sama dengan keluarga, dan berdoalah kepadanya. Tuhan pasti menjawab setiap doa adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur buat firman Tuhan untuk nasihat bagi adik-adik sekolah minggu di gerejamu. Anak-anak Tuhan yang Engkau tebus menjadi orang yang bersekutu, bertekun berdoa di hadapan-Mu bersama orang tuanya, walaupun dia bersama orang lain, walaupun dia sendiri, sekalipun dia berdoa di dalam tekun memuji nama Tuhan. Karena itu Tuhan, Roh-Mu lah yang membimbing anak-anak sekolah minggu HKBP Jeruju untuk senantiasa berdoa, bertekun, bersekutu dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi adik-adik. Berdiri. Dari mulut anak-anak lagu indah terdengar yang memuji Tuhan Yesus. Mari puji namanya. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Hai temanku, jangan tunda, pada Yesus datanglah. Tak berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Berdoa, kita mulai. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniakan kamu dengan damai sejahtera. Shalom.